Saudara, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menciptakan berbagai program berbasis online yang nantinya memudahkan wajib pajak membayarkan kewajiban mereka. Selaku Koordinator Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terus berupaya meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajak Kabupaten Kampar dalam membayarkan pajak mereka. Salah satu upaya tersebut yakni dengan menciptakan berbagai inovasi program digital dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, pihak Bapenda Kampar juga telah meluncurkan mobil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dengan adanya mobil PBB P2 ini, maka akan memudahkan masyarakat di wilayah pedesaan dalam membayarkan pajak mereka. Karena mobil ini akan langsung meninjau seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kampar. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Kampar, Zamzul Azmi menyampaikan, saat ini pada bidang yang dipimpinnya juga tengah gencar melakukan pendataan pada setiap wajib pajak baru maupun pembaruan data bagi wajib pajak lama. Dan dengan dilaksanakannya kegiatan ini, maka pihaknya akan mengupdate seluruh wajib pajak secara berkala, supaya dapat memudahkan pihaknya dalam menentukan target capaian pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Dirinya juga optimis untuk PAD Kabupaten Kampar tahun 2022 akan mampu dicapai di atas 100%, sama seperti pada tahun 2021. Selain itu, pihaknya saat ini juga tengah membangun aplikasi pendaftaran secara online bagi wajib pajak baru. Dengan adanya aplikasi ini, ia berharap wajib pajak tidak perlu repot lagi untuk mendaftar. Kita secara kontinu, secara periodik tetap menerus melakukan pendataan ke seluruh wilayah yang ada di Kampar. Memang ada beberapa potensi penerimaan yang baru, nah ini harus kita optimalkan untuk kita kembangkan menjadi potensi pajak dan kita data sesuai dengan potensi yang ada di subjek atau objek pajak itu sendiri. Dan ini kan juga ada pesan dari Pak PJ Bupati terkait pendataan tadi, belum banyak yang tidak sampai kertas pajak itu ke rumah. Bagaimana nanti terobosan kita agar ini bisa terlaksana dengan baik? Terobosannya adalah kita akan jemput bola ke kecamatan, ke desa untuk memvalidasi data. Jika terdapat data ganda atau objek tanah atau bangunan telah terpindah kepemilikannya, maka akan kita update lagi data dari masing-masing WP yang memiliki objek-objek berupa tanah dan bangunan itu tadi di tempat yang ada. Ada rencana nggak nanti berkoordinasi atau membuat MOU bersama dengan BPN sendiri khusus untuk pajak tanah ini, karena mungkin sewaktu pemindahan nama atau balik nama ini langsung bisa otomatis balik nama atas nama pajak, bisa nggak gitu? Secara otomatis kita dengan BPN dalam validasi data khususnya BPATB dan PBB2 kita ada bersama host dengan BPN, sehingga apabila masyarakat mengadakan balik nama, maka secara otomatis kita punya aplikasi langsung online dengan BPN. Sementara itu, Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan Bapenda Kampar, Kurniawita mengungkapkan, Bapenda Kampar dalam melakukan penghitungan dan penetapan terhadap wajib pajak terus menerapkan profesionalitas. Terkait masih banyaknya bukti penetapan pajak yang tidak sampai ke tangan wajib pajak, saat ini pihaknya terus memaksimalkan peran dari kolektor yang ada di setiap desa dan kecamatan. Selain itu, pihaknya juga tengah membangun sebuah aplikasi online agar bukti pembayaran dan penetapan pajak masyarakat dapat diakses secara online. Upaya ini dilakukan agar pendapatan asli daerah dapat terus dimaksimalkan dalam peningkatan target di tahun 2023 mendatang. Memang ya, di bidang pendapatan ini kita melakukan cetak masal. Setelah melakukan cetak masal, kita mengantarkan SPPT PBB ini langsung ke 21 kecamatan. Nanti di kecamatan ini akan diambil oleh pihak desa, dan di pihak desa itu juga ada kolektor, yang mana tugas dari fungsi kolektor ini adalah mengantarkan SPPT PBB ini langsung ke rumah warga. Kalau ada beberapa SPPT yang mungkin belum sampai ke rumah warga, mungkin para kolektor masih belum menyampaikan. Untuk langkah ke depannya kita melakukan monitoring dan pengawasan terhadap para kolektor, apa kendala mereka belum menyampaikan sampai sebelum jatuh temponya di bulan September ini. Sejauh ini bagaimana nih sistem pengawasan kita terhadap para kolektor yang ada di 21 kecamatan dan 250 desa kita nih? Untuk saat ini kita terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap SPPT yang disampaikan oleh kolektor. Memang untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang
desanya yang jauh dari kecamatan ada yang belum diantarkan. Tapi ini tetap kita lakukan terus pengawasan terhadap kolektor ini agar SPPT ini sampai ke tangan wajib pajak. Dan ke depan apakah ada rencana melakukan terobosan inovasi mungkin secara digitalisasi SPT ini, Bu? Rencana ya kita akan membuat SPPT secara online. Jadi warga masih bisa dengan menggunakan aplikasi nantinya mereka bisa langsung mendownload SPPT yang melalui HP mereka masing-masing. Tapi itu memang inovasi kita ke depannya. Jadi kita tidak perlu langsung mengantar SPPT itu ke. Dari data yang ada di Bapenda Kampar, untuk target pendapatan pajak restoran sebesar 4.800 juta rupiah lebih. Dan hingga awal bulan Juli ini saja, realisasi yang dicapai telah mencapai 65,94% atau 3.100 juta rupiah lebih. Dan Bapenda Kampar optimis dalam capaian target pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar tahun 2022 dapat melampaui target hingga di akhir tahun nanti. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.